kembali lagi di podcast Embaran Baca Rita, edisi Bincang-Bincang Ramadan. Oke Sobat Embaran Baca Rita, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Selalu dilancarkan rezekinya. Dan hari ini spesial sekali. Aduh, saya berhenti senyum. Karena kita kedatangan dua narasumber satu kali. Dan narasumber ini merupakan pasangan suami istri yang memang sangat Masya Allah, tokoh qori'ah muda dan juga dai muda di Kabupaten Fakfak. Siapa dia? Langsung aja kita sapa. Halo Ustazah Endang dan juga Ustadz Usman. Apa kabar nih Ustadz dan Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman, mungkin kita perkenalan dulu kali ya dari Ustazah Endang, kemudian dilanjutkan dengan Ustadz Usman. Boleh nih, silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Endang Faradila Rumailili. Tempat tinggal saya di Wagom, tepatnya di Lingkungan Golkar. Dan hari ini spesial sekali karena saya ditemani sama suami saya tercinta. Masya Allah. Oke, mungkin sekarang Ustadz Usman nih. Halo, perkenalkan, nama saya Usman Abdul Malik. Saya tinggal di Lingkungan Golkar juga sama istri. Kita satu rumah ya? Iya, Kita satu rumah. Dan alhamdulillah saya asli dari Jawa. Masya Allah. Teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke depo materi dan pertanyaan yang lebih lanjut, kita kenalan dulu lebih jauh tentang latar belakang kedua sosok yang sangat Masya Allah di depan kita orang ini. Aduh, saya berhenti senyum. Apalagi tadi pas Ustadz bilang kita satu rumah, Masya Allah. Oke nih, mungkin dari Ustazah Enang dulu ya. Saya lebih enaknya panggil Kak Enang Kape karena saya sudah terbiasa. Iya, Memang terbiasa. seorang sosok ustazah, tapi saya lebih terbiasa panggil kakak. Oke, mulai dari Kak Enang dulu nih. Kak Enang, asli mana sih sebenarnya? dari orang tua dulu. Iya, dari orang tua. Oke, kalau dari bapak itu sebenarnya bapak saya itu aslinya Buton, Sulawesi Tenggara. Tapi karena lahir besarnya di Seram, jadi angkat marga dari Seram. Oh, begitu. Ya, kalau mama saya Makassar, tepatnya Makassar. di Goa. Kalau saya sendiri lahirnya di Fakfak, besarnya di Fakfak, pendidikan semua juga di Fakfak. Pendidikan semua di Fakfak. Jadi saya kalau mau bilang campuran. Campuran. Ya memang biasa begitu sih. Biasa begitu. Orang yang ada darah campuran dari luar tapi kalau lahir besar di Fakfak tetap Iya. mengaku saya orang Fakfak. Saya orang Papua. Asli Papua. Oke, kalau terbelakang pendidikan nih Kakak. Kalau saya TK-nya di TK Aba di Jalan M Tata itu, terus SD-nya di SD Impres 2 Wagom, SMP-nya di MTS Negeri Fakfak, SMA-nya di Madrasah Alia Negeri Fakfak, dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 di Setia Asyafiyah Fakfak. Masya Allah. Satu tenang kampus kuliah. sama beliau. Masya Allah, saya pura-pura aja ya, padahal kakak tingkat ini. Masya Allah. Kemudian Ustadz Usman. Kalau saya asli dari Jawa, dari orang Jawa. Asli dari Jawa, mama sama bapak juga dari Jawa, asli dari Jawa. Pendidikan saya dari Jawa. Pendidikan di Jawa. Pendidikan Jawa semua, tidak ada yang keluar dari pulau. Dari TK-nya. Iya, dari TK. Saya TK di TKIT Khairul Ummah. Oh, Di SD, SMP. Jawa, SD. Saya di SDIT Arisalah. Masya Allah. Kemudian SMP saya sudah mulai terjun di dunia perpondokan. Masya Jadi Allah. saya SMP di pondok pesantren Miftahul Huda. SMA saya dari SMA Darus Syahadah. Kemudian sampai kuliah pun saya juga masih di asrama. Masya Allah. Saya kuliah di Ma'had Ali An-Nur. Masya Allah. Ya. Sungguh luar biasa sekali dua orang yang ada di hadapan kita ini ya teman-teman. Oke nih, kita buat teman-teman ini sebelum kita tanya-tanya saya jelaskan terlebih dahulu mungkin jelaskan sedikit saja karena nanti dong sendiri yang jelaskan tentang punya perjalanan. Nah, Kakak Endang ini merupakan seorang qori'ah muda di Kabupaten Fakfak yang memang sangat sangat cukup terkenal ya di Kabupaten Fakfak karena memang beliau ini merupakan qori'ah yang sudah mengukir karir Iya, dari nol di Fakfak dan memang sudah cukup terkenal. Kalau Ustadz Usman sendiri, beliau merupakan dai muda di Kabupaten Fakfak. Jadi dua pasangan ini merupakan dua muda-mudi yang sangat bertalenta di Kabupaten Fakfak ya. Oke, bicara soal seorang qori'ah pasti tidak luput dari dunia MTQ. Iya. Mungkin dari Kakak Endang dulu nih. Bagaimana sih cerita awal mula Kakak Endang itu mengenal dunia MTQ dan dari siapa sehingga bagaimana ceritanya sampai Kakak Endang bisa tertarik? Baik.
Kalau mengenal dunia MTQ tapi belum terjun, itu saya sudah dari semenjak kelas 2 SD, 3 SD. Karena kebetulan alhamdulillah bapak saya Kori, Masya Allah. Siapa nama bapaknya mungkin disebutkan Bapak dulu? Masrudin Romai Lili. Masya Allah. Halo, Bapak. Halo Bapak. Halo Ustadz. Dan mama saya mantan peserta juga di bidang syarhil waktu itu, dan sampai sekarang jadi pelatih syarhil. Masya Allah. Saya salah satu anak didiknya. Ya, pelatih kabupaten. Jadi cerita awal itu dulu ada MTQ di Distrik Kokas. Jadi kan sebelum MTQ itu kan ada yang namanya TC ya, Iya, Training Training Center. Iya. Saya selalu dibawa ikut bapak latihan. Jadi dari ayat-ayat yang kakak-kakak latihan itu sudah masuk di otak saya nih, sudah hafal. Dan pas tibalah hari H, bapak saya tampil malam itu tilawah dewasa. Kan kalau tilawah dewasa itu kan selalu tampilnya malam ya, malam. Dan kalau malam itu kan kalau kita lihat mimbar arena utama itu kan indah ya, maksudnya dipenuhi dengan lampu-lampu berkelap-kelip. Jadi kita sebagai anak kecil kalau lihat kayak gitu kan tertarik, pengen maju ke sana. Jadi ketika bapak saya tampil, saya nangis di bawah, mau ikut bapak saya masuk ke dalam mimbar, Masya mau Allah. ngaji juga. Dan di situ mama saya tersentuh, mama saya tertarik. Langsung mama saya bilang, kalau kamu mau seperti bapak kamu juga harus belajar, rajin ngaji, supaya bisa jadi penerus bapakmu. Masya Allah. Nah dari situ saya langsung timbul pemikiran, padahal waktu itu saya masih ikro nih, Masya Allah. masih ikro, belum tahu apa, alhamdulillahirabbil alamin juga belum hafal. Berarti masih kecil sekali. Masih kecil, orang masih kelas 2. Masya Allah. Jadi pas setelah bapak saya tampil, mama saya bilang, tadi kamu tampil anakku nangis di bawah, mau juga kayak kamu. Ya sudah, akhirnya pas dari situ bapak saya bilang, sudah nanti setelah kita selesai dari sini kita pulang, ini anak kita kasih ngaji, kasih lancar sampai naik di Al-Quran, baru kita cari guru untuk kasih latihan dari dasar. Kalau di dalam MTQ itu kan cabang yang paling dasar itu kan tartil ya, tartil kemudian naik tilawah. Jadi waktu itu saya alhamdulillah mama saya cari guru untuk saya, dapatnya di Piahar, Ustazah Fatma Fakobun. Ustazah terima kasih banyak sudah membagi ilmu. Alhamdulillah waktu itu beliau dengan senang hati terima saya, beliau bekerja keras membantu saya untuk belajar di bidang tartil. Sampai pada waktu itu ada MTQ di Danaweria. Itu pertama kali saya diambil untuk mewakili distrik Pariwari untuk ikut MTQ di Danaweria. Dan itu pertama kali saya ikut MTQ di bidang tartil, alhamdulillah juara 2. Masya Allah. Baru pertama kali freestyle ikut langsung Iya. dapat juara. Itu pun ustazah saya, beliau yang mendampingi sampai malam itu kita tidak tidur. Kan cabut makro itu sore ya. Iya. Dari sore latihan malam sampai tengah malam itu saya nggak bisa tidur. Masya Allah. Kepikiran nih besok ini takutnya ada yang salah, takut bacanya tidak benar. Iya, takut, namanya juga orang baru pertama Iya. kali tampil, apalagi baru masih kecil. Masih kecil. Alhamdulillah waktu itu tampil dengan lancar. Cuma kenapa saya juara 2? Karena waktu itu saya ngaji, sudah lampu merah nih, kan harusnya kita selesaikan dulu sampai di tempat yang bulat-bulat itu kan. Saya tidak, pas lampu merah, tank masih di pertengahan ayat, Shadaqallahul Azim. Masya Allah, potong ayat. Potong ayat. Berdiri, keluar, saya dipeluk. Ustazah saya nangis. Ya Allah Endang, ngajinya sudah bagus-bagus, baru kok pergi stop lagi di tengah-tengah ayat. Tadi kalau mau lanjut itu pasti Dapat juara satu dapat ini. juara 1. Karena kan waktu itu semua lokal ya, tidak ada peserta dari luar. Dan setelah itu singkat cerita kita ada mau MTQ lagi di provinsi, MTQ provinsi waktu itu di Raja Ampat tahun 2014. Itu saya sudah kelas 5 SD. Kita TC, dan alhamdulillah waktu itu mereka pakai pelatih dari luar ya, pelatih nasional dari luar. Saya yang dipilih. Oh, bukan juara satunya? Bukan juara satunya. Masya Allah, rencana Allah. Alhamdulillah saya yang dipilih berangkat ke provinsi, dan waktu itu saya juara 3 di Provinsinya Raja aku mau tahu di mana? Raja Ampat. Raja Ampat, juara 3 itu juga baru pertama kali saya injak Raja Ampat, dan pertama kali saya naik pesawat. Oh, Masya Allah. Berkah Al-Quran ya, Berkah berkah Al-Quran, akhirnya saya bisa sampai di sana, dan pertama kali juga baru naik pesawat. Dan setelah itu MTQ pulang dari MTQ provinsi, karena umur saya ini sudah lewat di bidang tartil, jadi saya disarankan untuk ikut MTQ tilawah anak.
Jadi waktu itu saya bingung nih, mau belajar tilawah sama siapa. Jadi waktu itu masih belajar dasar ya sama bapak saya. Tapi alhamdulillah waktu itu ada ustadz saya bernama Ustadz Arkadi Fakaubun. Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak atas Terima ilmunya kasih, juga. Beliau dengan senang hati kasih belajar saya Masya Allah. dari dasar sampai naik sudah mulai ini ya, mulai bisa ya, mulai bisa walaupun dengan tajwid yang masih amburadul, lagu yang belum terlalu matang, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit saya sudah tangkap. Masya Allah. Dan perlu tahu juga bahwa ustadz saya ini alhamdulillah sampai sekarang beliau itu masih istilahnya apa ya, masih mendampingi saya ya. Masya Allah. Iya. Jadi setiap saya mau tampil kemana, saya mau lomba kemana, selalu saya komunikasi dengan beliau dan alhamdulillahnya itu beliau selalu respon dengan cepat. Masya Allah. Saya kalau mau tampil kemana, Assalamualaikum Ustadz, mohon doanya, mohon bimbingannya, ini saya mau tampil, Ustadz dengar sedikit dulu ya, saya mau mengaji nih, Ustadz dengar dulu ya. Dan alhamdulillah pada saat itu juga langsung Ustadz respon. Masya Allah. Makanya kenapa saya bilang kalau itu Ustadz andalan saya, Ustadz favorit saya. Dan itu juga salah satu Ustadz yang ditakuti oleh teman-teman saya, teman-teman yang lain. Betul. Karena kalau kita belajar sama beliau, kita tahu salah sedikit, oh itu kok disuruh ulang, pokoknya mau 1 jam 1 jam, 2 jam 2 jam. 2 jam 2 jam. Jangan kau pindah ayat kalau 1 ayat itu kok belum betul. Masya Allah. Alhamdulillah dengan begitu makanya kita bisa sukses. Masya Allah. Cerita perjalanan awal Iya. mengenal dunia MTQ sampai dengan ini, Masya Allah Ya, sekali. jadi alhamdulillah saya itu selalu ingat beliau punya apa ya? Punya Jasanya, pengorbanannya, iya, Masya pengorbanannya. Allah. Sampai sekarang ya, Sampai Masya sekarang. Allah. Sampai sudah dikenal di seluruh, bukan lagi di Iya. Kabupaten Fak, tapi provinsi juga. Setiap ada MTQ pasti kalau dulu dari Fak ini dia punya tilawah yang Iya. ini nih. Oh, itu sudah Jadi waktu diwanti-wanti. itu MTQ di Pariwari, alhamdulillah saya juara 1, kemudian naik di provinsi waktu itu STQ ya, STQ waktu itu saya juara 1, kemudian lanjut Masya di- Allah. Jadi belum pernah, tidak dapat juara, belum pernah ini. belum, Masya alhamdulillahnya Allah, belum. alhamdulillah. Karena dengan keinginan kita, keikhlasan kita dengan belajar, ketekunan kita, makanya buat kita ada kemajuan. Termotivasi. Kalau kita hanya bilang Isa mau kayak dia tapi tiap harinya hanya rebahan, tidak belajar, tidak mau mencari tahu, ya mana kita bisa sukses? Iya, betul. Kan tidak bisa. Semua itu kan dengan usaha. Iya, intinya keluar dari zona nyaman. Iya, walaupun sulit tapi insya Allah ada kemudahan. Masya Allah. Kemudahan itulah yang menunjukkan kita menuju kesuksesan. Jalan yang lebih baik. Iya, jalan yang lebih baik. Masya Allah. Jadi alhamdulillah waktu itu ada STQ Kabupaten saya masih bisa ikut tilawah anak. Kemudian provinsi tilawah anak juga juara 1 Masya di Allah. Manokwari waktu itu tahun 2017. Waktu itu saya pasangan dengan ini Pak Haji Taha, punya anak yang sekarang sudah jadi polisi Ipul. Ipul Oh, kalau iya, nonton Masya halo Allah. Ipul, kok masih ingat saya toh? Waktu itu saya dengan dia sama-sama langsung ke nasional di Tarakan tilawah anak. Masya Allah, langsung ya. Papua Barat. STQ. Iya. 2 peserta dari Fak-Fak 2 peserta dari Fak. yang mewakili Provinsi Papua Barat. Masya Allah. Saya dengan Ipul. Ini kayaknya banyak sekali nih ya, MTQ, STQ, PTQ. Oke nih. Terus setelah itu balik karena umur saya sudah lewat, saya pindahlah ke cabang Hifzil. Hifzil Quran. Oh, sempat ke Hifzil juga. Iya, Hifzil 1 juz. Masya Allah. Gitu ceritanya. Dan Masya alhamdulillah Allah. waktu itu juga sampai naik Hifzil saya sempat juga diberi kesempatan untuk mewakili Provinsi Papua Barat di Pontianak waktu itu. Oh, sampai ke nasional, cabang Iya. Hifzil sampai ke nasional. Iya. Masya Allah. Oke, nanti mungkin kita korek-korek lebih banyak ya. Iya. Berapa kali sudah ikut MTQ, sampai STQ, sampai PTQ, sampai ke nasional ini sebenarnya sudah berapa kali nih? Ini kayaknya banyak sekali nih ya. Iya, kan. Antara terselip MTQ sama STQ ini kayaknya ada Iya. berangkat terus ini, Masya Allah. Mungkin kata ke Ustadz Usman dulu kapan? Ustadz Usman sudah kenal dunia MTQ ini dari kapan? Dan dari mana sih kenal dunia MTQ ini? Masya Allah. Kalau untuk saya pribadi, jujur saya kenal MTQ baru ini, Oh, baru. baru 2024. Iya, Oh, baru 2024 ya. 2024. Awal. Sebelumnya di pesantren di Jawa Saya tidak di pernah? Jawa tidak tahu yang namanya MTQ, tidak mengerti yang namanya MTQ. Memang pernah dengar sih ada saya punya teman dekat itu dari Riau, itu beliau pernah dapat juara MTQ, kemudian pernah sampai diumrohkan. Oh iya. Cuman sekedar dengar, cuman saya tidak Masya tahu Allah. MTQ itu modelnya bagaimana, kemudian bentuknya bagaimana. Karena di Jawa saya juga tidak pernah ikut MTQ.
Oh. Jadi saya di Jawa tidak pernah ikut MTQ, entah tidak dapat undangan ke pesantren atau bagaimana, saya tidak pernah ikut. Karena memang dari SMP-nya di pesantren. Iya betul, saya tidak pernah ikut MTQ. Terus Ustadz bagaimana cerita sampai Ustadz mengenal MTQ? Mungkin dari mana begitu? Saya mengenal MTQ di Kabupaten Fafak. Waktu itu pertama kali MTQ di sini, saya ingat sekali waktu itu di Wartutin. Distrik Wartutin, 2023 ya? 2024. 2023 akhir. 2023 akhir. Oh iya, provinsinya Iya. 2024. Iya, 2023 akhir waktu itu. Waktu itu kan di distrik Wartutin, Wartutin. itu saya sempat diminta di pertama yang minta saya itu distrik Pariwari, cuman tidak jadi. Akhirnya ada distrik Karas, distrik Arguni, sama distrik Kokas kalau tidak salah. Cuman waktu itu dari orang tua Piara menyarankan buat masuk distrik Arguni. Sudah akhirnya saya masuk distrik Arguni. Dan itu butuh apa? Butuh komunikasi yang lama karena waktu itu saya tidak mau, saya bodo amat masalah itu. Tidak terlalu ingin terjun di situ begitu waktu awal pertama itu. Jadi ketika ada orang yang minta, saya tidak usah dulu aja. Tidak punya ketertarikan lah istilahnya. Tidak punya ketertarikan. Karena memang dari awalnya kan tidak tahu nih, tidak mengenal dunia MTQ itu yang kayak gimana. Dunia MTQ. Sudah akhirnya saya bilang sama yang minta sama saya sampaikan coba cari peserta lain dulu. Nanti kalau ada berarti mereka sudah yang jadi peserta, saya tidak usah. Terus dibilang, Ustadz ini peserta kurang, ini sudah mau ikut sudah. Akhirnya selama 1 bulan saya berpikir, sudah ikut sudah. Memantapkan diri. Coba. Insya Allah. Akhirnya waktu itu karena ada persyaratan buat mengurus domisili, akhirnya dari pihak distrik yang mengurus saya punya domisili karena saya tidak mau mengurus barang-barang seperti itu. Oh iya. Tidak mau bolak-balik lah. Jadi taunya mau jadi begitu. Tahu sudah terima bersih lah sudah terima istilahnya. bersih. Sudah akhirnya waktu itu mulai ikut. Akhirnya ikut di kabupaten. Dan alhamdulillah waktu di kabupaten itu dengan persiapan yang seadanya, tanpa pembimbing, tanpa pendamping, bismillah. Akhirnya maju, alhamdulillah dapat juara 2. Masya Allah. Cabangnya untuk cabang MMQ. Saya ikut musabaqah makalah Quran. Masya Allah. Tanpa persiapan ya? Tanpa persiapan. Itu awalnya punya pemikiran bakal juara tidak, Ustaz? Tidak ada, saya tidak ada ekspektasi sampai ke juara seperti itu, tidak ada. Iya, Karena jujur saya punya persiapan itu belum ada apa-apanya. Karena waktu saya penulisan itu saya sudah merasa paling saya tidak juara karena seluruh peserta itu semuanya hampir punya pendamping. Ustaz sendiri tidak? Saya tidak ada pendamping sendiri. Masya Allah. Semua punya pembimbing. Saya tidak ada pembimbing sendiri. Berarti belajar mandiri sendiri? Saya belajar mandiri di situ. Masya Allah. Tidak ada kepikiran sama sekali buat dapat. Terus pada saat sampai di provinsi, ada dapat pendampingnya? Alhamdulillah. Jadi waktu itu di kabupaten saya dapat juara 2. Kemudian waktu TC ini karena saya tidak dapat juara 1, jadi saya tidak ada harapan atau keinginan yang lebih buat ke provinsi. Jadi ketika mau ada kabar dengar MTQ provinsi, sudah saya tidak terlalu heboh begitu. Jadi saya tenang-tenang. Tapi ternyata begini, saya dipanggil. dapat daftar di peserta TC dan dipanggil juga dipanggil untuk ikut tes ya? Untuk ikut TC peserta. Jadi waktu itu yang dipanggil juara 1 sama juara 2. Nah, sudah akhirnya dari pembimbing MMQ provinsi yang waktu mau ke provinsi itu kita dipanggil berdua, kita dikasih waktu 1 minggu buat makalah. Saya dikasih judul ini, yang satu lagi dikasih judul ini, kemudian kita buat makalah. Minggu ke depan kita presentasi di depan pembimbing. Kita presentasi, ditanya. Alhamdulillah dalam seleksi itu saya yang dapat pilih. Masya Allah. Yang juara satunya tidak? Yang juara satunya belum dapat kesempatan. Belum rezeki berarti. Ya, sudah akhirnya waktu itu saya dipilih untuk mewakili kabupaten dan alhamdulillah dari situ saya mulai ada pembimbing. Dikasih pembimbing? Iya, mulai ada pembimbing. Dan pembimbing saya adalah Ayah Dr. Jamaluddin Rohman. Halo Ayah, terima kasih. Dan itu saya mulai dekat sama beliau. Padahal waktu di kabupaten itu saya sama beliau bapak musuh. Kok musuh? Iya kan, beliau kan Dewan Hakim kan? Iya, Dewan Hakim, betul. Beliau Dewan Hakim. Iya. Jadi ibaratnya peserta ini kan takut sama Dewan Hakim. Dan waktu itu kan saya belum kenal sama mereka semua. Jadi saya tidak terlalu, saya beramat begitu. Jadi saya waktu ayah tanya, saya jawab, saya tidak mau ngalah. Oh iya, tidak mau kalah. Baku menyaut pokoknya. Dan waktu itu yang pertanyaan paling banyak sama saya itu Ayah Dokter.
Saya masih ingat sekali. Mungkin beliau uji kah Pak ya? Ini kira-kira bisa kah tidak? Nanti dapat di provinsi nih. Masya Sudah Allah. akhirnya waktu itu saya didampingi sama ayah dokter, dan dari situ saya mulai banyak sekali belajar tentang masalah teknis, penulisan, kemudian presentasi, sampai saya diajari bagaimana caranya mematahkan pertanyaan juri Masya Dewan Allah. Hakim. Perjalanan Terima cukup kasih luar ayah biasa. dokter. Nah, Sama ayah itu. Masya Allah. Iya. Pada saat sampai provinsi beliau masih mendampingi. Sampai provinsi beliau masih mendampingi, bahkan sampai nasional. Ayah, Sempat lulus nasional. alhamdulillah saya di provinsi dapat juara 1. Masya Allah. Berapa Berkat first time loh? doa dari orang tua, Abi Masya Umi, Allah. terima kasih. Kemudian Berdoa. dukungan dari teman-teman juga, kemudian dari pembimbing, beliau membimbing saya itu sungguh-sungguh luar biasa. Ada ayah dokter Jamaluddin, kemudian ada Ustadz Rafiq. Itu yang pembimbing intens saya. Masya Allah. Jadi waktu saya ingat sekali waktu sebelum berangkat itu 3 hari saya diskusi sama beliau dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Masya Allah. Jadi saya tidak tidur. Perjuangan ya. Saya diskusi sama beliau. Jadi saya nulis, saya ada pemikiran sedikit, saya tulis, saya sampaikan ke beliau. Saya dapat ayat, saya tulis ayatnya, kemudian saya sampaikan ke beliau. Kira-kira ayat ini bagaimana? Kemudian narasi ini kira-kira bagaimana? Nah dari situ ayah mulai koreksi, dan ayah kasih teknis penulisan yang baik. Masya Allah. Walaupun saya ketika di kuliah memang mendapatkan teknis penulisan seperti itu, cuman ayah menambahkan sesuatu yang kurang. Masya Allah. Sudah akhirnya alhamdulillah provinsi saya dapat juara 1, dan itu pertama kali saya ikut MTQ, pertama kali saya di kabupaten, pertama kali saya di provinsi. Langsung ke Dan nasional. ini, Masya alhamdulillah Allah. sampai nasional pertama kali di provinsi. Pertama kali di nasional. Masya Allah. Bentar. Berarti ini sama-sama juara 1 nih? Iya. 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 Waktu itu menikah? Belum, waktu di Belum. provinsi kita belum menikah. Oh, belum Baru menikah. hitbah waktu itu ya. Waktu itu hitbah. Sudah hitbah. Waktu Oh itu iya, sudah tapi hitbah. kita nanti bahas itu Iya. soal pernikahan mereka nanti sendiri, Iya. soalnya itu spesial. Nah, spesial itu khusus. Tapi ini maksudnya sama-sama ke Sama-sama nasional. Sama-sama. nasional. nasional. Ke nasional itu sudah setelah sudah menikah. Setelah Iya. menikah, berarti ibaratnya bulan madu. Iya dong. Bulan betul. madu. Iya, Masya Allah. Bahkan sampai di nasional pun saya juga salut sama beliau. Beliau, ayah dokter sama Abang Hajianto. Terima kasih Abang Hajianto. Beliau berdua menyusul kami di nasional. Masya Allah. Saking- Beliau, iya. Jadi beliau berdua nyusul kita dari teman-teman di Kabupaten Fakfak ke Kalimantan. Masya Allah. Jadi waktu itu saya dihubungi sama ayah dokter. Setelah saya dengar kabar itu, saya langsung main ke hotelnya ayah dokter Jamaluddin. Masya Allah. Guru yang memang luar biasa sekali ya. Iya. Pembimbing yang luar biasa sekali. Masya Sudah Allah. membantu mendampingi, kemudian membimbing, sekaligus mendoakan kami. Masya Allah. Sekali jadi ayah ya untuk sosok seorang Iya. ustadz ya. Masya Allah. Sudah saya anggap saya punya ayah sendiri. Masya Allah. Oke nih, Gitu. kalau bicara soal cabang ataupun apa namanya talent masing-masing ya dari Kak Endang dan juga Ustadz Usman, apa sih kesulitan yang dihadapi saat mengikuti cabang-cabangnya masing-masing? Mulai dari Kak Endang, kesulitan yang dihadapi saat mengikuti tilawah itu apa saja sih? Kalau boleh tahu? Kalau saya kesulitan yang dihadapi itu semenjak mulai belajar dengan guru saya, Ustadz Arkani. Hmm. Karena itu saya benar-benar dipoles dari awal. Diperas betul-betul. Tajwid lagu, kalau lagu itu masih belakangan ya, tapi dari tajwid. Itu yang bikin saya kesulitan di situ, karena apa yang saya membayangkan tidak semudah apa yang saya ucapkan. Iya, tidak sesuai ekspektasi padahal. ya. Iya, tidak sesuai. Jadi waktu itu dimulai dari tahu, salah, ulang. Sampai pulang di rumah itu dikasih PR, nanti pokoknya pengucapannya harus diulang-ulang, direkam, dengar supaya besok datang latihan itu sudah berubah. Jadi tajwid itu yang saya merasa sulit, tapi alhamdulillah karena dengan sungguh-sungguh belajar semua itu bisa terlewati. Masya Allah. Jadi di dalam tilawah itu yang kita utamakan itu kan ada 3. Yang pertama tajwid, kemudian fasoha, yang ketiga baru lagu. Jadi waktu itu saya dibilang sama Ustadz Arkani, kamu jangan terlalu berpatokan sama lagu. Kamu perbaiki dulu bacaanmu, tajwidmu sudah benar, kemudian fasoha. Fasoha itu kan ada 2, ada wakof sama ibtida. Wakof itu tempat berhenti, ibtida itu tempat mulai. Jadi saya juga belajar waktu itu. Jadi kita mengaji itu tidak sembarang kita stop di tempat itu, tidak. Iya. Orang yang benar-benar paham bahasa Arab dan benar-benar paham arti itu baru mereka bisa tahu, oh
tempat stopnya di sini, tempat memulainya di situ. Gitu. Jadi saya agak kesulitannya di bagian situ. Oh, itu Tapi- kesulitan yang dihadapi. Iya, tapi kalau lagu sih alhamdulillah ya tidak terlalu ini, cuman mungkin ada sedikit hal lagu-lagu yang fals baru diperbaiki. Tapi kalau mau bilang kesulitan dihadapi selama belajar itu saya lebih ke tajwid sih sama Masya fasokan. Allah. Tapi Sampai alhamdulillah semua tidak. sekarang Alhamdulillah tidak, Masya semua itu bisa terlewati sampai sekarang. Kalau misalnya ada yang saya belum paham aja, baru saya langsung komunikasi. Ustadz, ini bagaimana cara bacanya? Ustadz, ini bagaimana hukumnya? Itu aja. Masya Allah. Ternyata tidak sesuai saya punya ekspektasi ya. Karena saya selama ini berpikir, kan namanya saya tidak pernah terjun di Kak Endang punya bidang. Jadi selama Kak Endang tampil, saya selalu berpikir bahwa kalau orang sudah seperti Kak Endang, sudah injak nasional berulang kali, itu pas dapat makro langsung buat ini lagunya. Oh, Ternyata tidak ya. tidak Harus seperti itu. diperhatikan ya. Jadi ketika kita cabut makro, kan ada orang yang langsung utamakan lagu duluan. Kalau saya tidak, saya utamakan dulu wakaf ibtidanya, habis itu baru saya utamakan dulu tajwidnya, habis itu wakaf ibtida, baru saya bikin lagu dari belakang. Masya Allah. Ternyata sesulit itu ya. Sesulit itu. Jadi kita belajar Al-Quran ini tidak ada habisnya. Masya Allah. Betul. Memang betul sih, betul. Belajar Al-Quran tidak pernah ada habisnya. Tidak pernah ada habisnya. Masya Allah. Oke, itu kalau Kak Endang ya kesulitan yang dihadapi tadi ya. seperti Nah, kalau Ustadz Usman nih, saya mau tahu kesulitan yang dihadapi saat masuk ke dalam dunia MTQ, terutama di bidang MMQ. Setelah itu, kesulitan yang dihadapi pada saat Ustadz Usman menjadi seorang dai atau baru memulai karir di dunia dai mudah ini. Untuk pertama di bidang MMQ, sebenarnya kalau untuk kesulitan yang betul-betul sulit, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada, Masya Allah. Karena kan di sisi lain saya sudah alhamdulillah sudah sedikit belajar. Iya, sudah ada dasarnya waktu Iya, di sudah ada pondok. dasarnya pada Masya waktu Allah. itu. Cuman kesulitannya mungkin kita dicari masalahnya sih. Karena kan yang pertama saya bukan orang yang lama di sini. Tapi waktu itu saya dituntut untuk bagaimana caranya saya mencari masalah di Papua Barat. Karena kan saya tinggal di Fak-Fak. Otomatis saya mau tidak mau harus mencari masalah di sini dong, karena biar spesial, biar menarik. Sudah akhirnya saya berusaha mencari latar belakang masalah yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak, khususnya di Papua Barat. Itu dengan bantuan para pembimbing, tapi alhamdulillah bisa terlewati. Masya Allah. Itu sih kalau khususan di Kesulitannya itu saja. Iya. Masya Allah. khususan di MMQ. Kemudian kalau untuk di bidang terjun di dakwah itu alhamdulillah juga setiap kesulitan Allah kasih jalan. Cuman yang menjadi menurut saya menjadi PR buat saya dan saya harus ekstra di situ adalah saya memahami karakter masyarakat. Karena kalau berbicara tentang dakwah itu kan kita harus masuk ke dalam dunia mereka agar mereka bisa ikut apa yang kita sampaikan, kebaikan yang kita sebarkan biar mereka bisa dengar dan mereka bisa terima. Masya Allah. Jadi seperti itu. Itu kesulitan yang dihadapi di Iya, dunia jadi dakwah. saya harus sebelum saya menyampaikan sesuatu saya harus lihat karakter masyarakat dulu, kemudian mereka punya kesukaan itu bagaimana, kemudian hal-hal apa yang tidak boleh kita langgar, atau kalau bahasa kita kan kayak pamali begitu, atau adat-adat apa, saya harus tahu itu semua dulu, baru saya bisa masuk kepada mereka dengan harapan mereka bisa menerima saya sebagai dai. Betul, apalagi kita tahu kan masyarakat ini semua dari latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang beda-beda. Jadi saya harus menyesuaikan dari masyarakat yang bawah, kemudian tengah, kemudian ke atas juga saya harus menyesuaikan itu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah bisa terlewati. Masya Allah, tapi alhamdulillah bisa terlewati. Memang setiap masalah, setiap ujian, setiap kesulitan itu akan bisa terlewati ketika kita diberi ujian, bisa semangat untuk melewati, punya semangat ya untuk melewati hal tersebut. Oh, Masya Allah sekali ya. Oke nih, selanjutnya untuk Kak Endang nih. Tadi kan kita tahu Ustadz Usman sudah menjelaskan bahwa Ustadz itu pertama kali mengenal MTQ itu di Fak-Fak, dan udah otomatis Ustadz mengikuti MTQ pertama kali di Fak-Fak. Satu kali berarti ya, kabupaten, provinsi sampai dengan nasional. Kalau Kak Endang nih, tadi ini kan kita tahu bahwa Kak Endang ini mengikuti MTQ ini sudah dari masih tartil ya? Tartil. Cabang tartil, sampai tartil, sampai bina tilawah, hifzil, sampai sekarang tilawah remaja ya? Sekarang udah tilawah dewasa, masih remaja. masih remaja, sampai STQ, sampai PTQ. Waduh, Masya Allah banyak sekali ya. Tapi Allah itu kemuliaan beliau ya, maksudnya ya, talenta beliau. Oke, mungkin kita tanya-tanya Kak Endang, sudah berapa kali sih kalau dihitung-hitung
kan dari 2016 ya. Iya. Terus yang perlu kita tahu bahwa kalau MTQ itu kan 2 tahun sekali. Iya, betul. STQ 2 tahun sekali, jadi selang-seling. Tahun ini MTQ, tahun depan STQ, tahun depannya MTQ Masya gitu. Allah. Jadi kalau dihitung dari 2016 2 tahun sekali sampai 2024 kemarin itu MTQ-nya sudah 6 kali. 6 kali. Kabupaten, Kabupaten, provinsi. provinsi MTQ. juga MTQ. Kalau STQ itu baru 2 kali. Karena STQ itu kan cabangnya kalau mau dibilang itu kan ganjil ya. Iya. Cabangnya itu tidak lengkap. Jadi itu cuma ada tilawah anak, tilawah remaja nggak ada, tilawah dewasa, terus hifzil, ya sama hifzil aja. Oh, memang saling gitu ya? Iya, selang-seling. Jadi waktu itu karena saya tilawah anak umurnya sudah tidak bisa, akhirnya saya pindah di hifzil. Hifzil 1 juz plus tilawah. Dan Masya Allah. kalau STQ itu baru 2 kali. Itu tilawah anak sama ikut hifzil. Dan alhamdulillah dua-dua itu sudah ke nasional. Masya Allah. Kalau untuk MTQ saya ke nasional itu baru kemarin 2024 kemarin. Oh, baru kemarin itu. Iya. Masya Allah, itu mungkin Allah pertemukan juga jalannya. Allah bilang ini hadiah nih dari kemarin. Ta'arufnya nih dikasih jalan bulan madu Iya, sama-sama. alhamdulillah. Masya Allah. Kalau PTQ sendiri kan Kak Endang pernah ikut PTQ juga pasti. PTQ itu dari 2000 apa ya? Lupa, dari 2020 kayaknya. PTQ dari Iya, 2020. 2020, 21, 22, 23. Terakhir kemarin 24. Berarti 5 kali. Tapi baru 2 kali yang lolos ke nasional itu 2023 di Kendari nasional, Masya 2024 kemarin di Jogja. Masya Allah. Jadi memang sudah berulang kali. Iya. Tapi alhamdulillahnya semua juara. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus katanya saya pernah dengar nasional sempat masuk 10 besar kan? Iya, tilawah anak. Masya Allah. Waktu di Tarakan, Kalimantan Utara. Masya Allah. Sampai masuk 10 besar. Iya, itu kalau nggak salah urutan ke-9 atau urutan ke-10 itu, saya lupa. Masya Waktu itu kan malam penutupan. Malam penutupan itu kan kita peserta sudah pada pulang duluan. Jadi kita cuma lihat lewat HP, pantau lewat HP. Terus ada teman saya yang bilang gini, Endang, ini namamu ada masuk 10 besar urutan ke-9 kalau tidak salah waktu itu. Urutan ke-9. Dan alhamdulillah waktu itu semua bersyukur. Masya Allah. Semua bersyukur. Masya Allah. Sampai nasional masuk 10 besar, bukan main itu ya. Apalagi dia punya saingan bukan lagi dari tingkat kabupaten atau ini, tapi Iya, dari semua. seluruh provinsi ya. Seluruh provinsi waktu itu ada 32 provinsi. Tapi itu saingan berat juga tuh. berat juga, apalagi kita nih orang Papua ketika berhadapan dengan anak-anak Jawa yang mereka Iya. tiap hari dengan Al-Quran. Al-Quran, apalagi pondok-pondok Iya, ya. kita sudah overthinking duluan. Masya Allah. Tapi Tapi alhamdulillah hebat ya. Iya, hebat. Masya Allah. Ya memang hebat. Tidak ya. sombong ya, tidak sombong Tidak, ya. tapi memang saya sangat mengagumi ya. Betul, saya sangat mengagumi. Kak Endang ini Iya, memang salah satu maksudnya- sosok yang saya kagumi juga. Masya Iya, Allah. jadi motivasi juga buat teman-teman Iya, yang menjadi lain biar motivasi. ada penerusnya. Iya. Saya selalu menganggap orang yang lebih baik daripada saya itu adalah panutan untuk saya. Selalu menjadikan motivasi. Karena kita tidak Motivasi. boleh, apalagi sama perempuan ya, harus saling support. Tidak boleh ya iri dengki ya, tidak boleh sekali. Sangat tidak boleh itu. Oke nih, tadi Kak Endang sudah, sekarang kita masuk ke Ustadz Usman. Nah, Ustadz Usman ini kan terkenal di Kabupaten Pagi sebagai seorang dai muda. Kira-kira Ustadz belajar ceramahnya itu dari mana? Belajar tentang dakwah itu semua dari mana? Kalau untuk belajar tentang dakwah sebenarnya belajar intens itu kayak privat gitu tidak ada. Yang pertama alhamdulillah dari orang tua mendukung. Abi, Umi selalu mendoakan. Terima kasih untuk Abi dan Umi yang selalu mendukung, mendoakan saya, mensupport saya. Dan sampai sekarang pun saya kalau dalam kegiatan apapun saya pasti selalu japri orang tua. Khususnya kepada Umi saya sampaikan, Umi saya ada kegiatan ini, minta doanya. Masya Allah. Karena itu menurut saya bukan hal yang tabu. Karena itu wajar kan sebagai Wajar, iya, sebagai seorang anak. Iya. Jadi yang pertama dukungan dari orang tua dari kecil. Memang untuk Abi Umi saya basicnya basic. Yang Abi khususnya Abi saya basicnya basic dakwah. Kemudian waktu itu karena kan dari TK saya sudah IT, SD saya masuk IT. Dan waktu itu SD saya sempat ikut, kalau di Jawa ada namanya Pildacil. Pildacil itu pidato dai cilik. Oh. Jadi itu kayak lomba begitu kakak, kayak lomba kita buat materi kemudian kita ceramah begitu kayak lomba. Tapi tidak pernah dapat juara. Oh. Saya tidak pernah dapat juara di Pildacil.
Nah, sudah akhirnya waktu SD cuman sekedar seperti itu saja sih, sama paling mengajar ngaji di TPK. Kemudian masuk SMP itu sudah mulai sedikit terjun di masyarakat. Jadi mulai mengajar, mulai ngisi ceramah. Kemudian waktu itu masuk SMA baru mulai agak banyak. Walaupun itu menurut saya sebenarnya itu jam terbang sih, ketika semakin banyak kita tampil menyampaikan kebaikan, insya Allah akan semakin terbiasa, Iya, betul, akan semakin betul. enak didengar juga. Semakin banyak pengalaman, Iya, semakin terbiasa. semakin terbiasa. Sudah waktu SMA saya sudah mulai terbiasa, ada taklimul qura, ada terjun di masyarakat juga, ada KKN juga, PKL 3 minggu itu juga kita dituntut untuk terjun di masyarakat. Itu saya sudah mulai menekunin di situ, ngajar ibu-ibu, kemudian ngisi remaja, kemudian ada ngisi kajian juga. Alhamdulillah di situ, dan menurut saya asik karena di dalam dakwah ini ada yang namanya pendekatan Iya, pendekatan kepada masyarakat. Dan saya kan orangnya bukan tipe orang yang tertutup, artinya kepada masyarakat saya terbuka, siapapun itu saya silaturahmi. Makanya saya sampaikan sama istri waktu sebelum nikah, saya waktu SMP, SMA sampai kuliah itu banyak sekali, kayak kalau orang bilang di sini tuh kayak orang tua piara begitu. Mama piara. Iya, begitu. Mama piara, betul. Mama piara. Bahkan waktu setelah nikah pun kadang Mama piara nanyakan beliau, Oh, kan panggilnya Kak Usman atau Mas Pondok. Kak Usman gimana istrinya, sekali-kali diajak main ke rumah. Masya Allah. Saking dekatnya kita, jadi kita sudah kayak keluarga sendiri begitu. Nah di situ saya mulai dekat dengan warga, dan itu yang menurut saya membantu memudahkan dalam saya punya dakwah. Nah setelah itu waktu SMA selesai, kemudian kuliah, dan alhamdulillah saya kuliah di Ma'had Ali An-Nur, yang di situ mendalami tentang tarbiyah dan dakwah. Jadi dua tuntutan, tarbiyah pendidikan, kemudian dakwah juga. Disitulah saya mulai betul-betul mendalami, dibantu dengan asupan nutrisi dari para dosen, para asatidz waktu itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ustadz-ustadz di SMP, kemudian ustadz di Darus Syahada, yang terakhir ustadz-ustadz di Ma'had Ali An-Nur. Mereka perannya besar sekali dalam kehidupan Masya saya. Allah. Dari peran penyampaian ilmu, kemudian peran mereka dalam membimbing saya, peran mereka dalam mengajari saya, memberikan contoh kepada saya lewat tauladan mereka, yang alhamdulillah saya berusaha untuk meniru jalan dakwah mereka Masya Allah. Sampai sekarang. sampai sekarang. Masya Allah. Jadi di Ma'had Ali An-Nur itu saya sudah mulai menekuni di bidang dakwah. Masya Allah. Seperti itu. Makanya teman-teman, kenapa setiap ada narasumber satu selalu tanya latar belakang pendidikannya? Karena saya tahu setiap orang hebat itu pasti punya guru-guru ataupun panutan-panutan yang memang hebat-hebat juga, Masya Allah. Oke nih, selanjutnya untuk Kak Endang nih. Kak Endang ini kan kemarin sempat juga kita ngundang, ada Kori-Koriah juga yang sempat hadir juga di Ambaran Bacarita. Nah di situ saya sempat tanya soal pengalaman yang tidak sesuai ekspektasi pada saat mengikuti MTQ. Kira-kira Kak Endang punya tidak pengalaman itu? Mungkin pada saat sebelum berangkat ekspektasinya, oh nanti sampai sana gini, pada saat sampai di sana ternyata beda. Kalau untuk lebih ke jalannya acara itu tidak ada sih. Tidak. Karena kan setiap kita sudah tahu, oh nanti jalan acaranya ini setiap MTQ itu pasti sama, jalan acaranya itu sama. Cuman saya lebih ke fisik, lebih ke kesehatan. Jadi waktu awal saya tampil di Tartil waktu itu kan saya mulai tiba-tiba pilek, tiba-tiba batuk. Dan pada saat itu saya berpikir ini mungkin karena cuma kurang istirahat aja. Tahu-taunya pas sampai di provinsi, bahkan sampai sekarang kalau saya mau tampil H-3 itu atau H-2 itu selalu saya pilek dan batuk. Setiap saat mau tampil? Setiap saat. Dan itu bukan baru satu kali? Dan itu kalau MTQ dengan STQ. Masya Allah. Kemarin PTQ waktu di Jogja juga begitu. Mungkin itu jalannya Allah dengan Iya. kasih ujian sedikit. Walaupun itu. kita sudah berhati-hati, kita sudah jaga makan, jaga minum, tidak begadang, sudah jaga kesehatan bagus-bagus, Tidak minum es. tidak minum es, tetap saja. Iya, apalagi ini H-2 kalau tetap tilawah itu beringus. toh, tilawah itu jaga makan sekalian. Jaga makan sekali. Pokoknya setiap mau tampil itu mama saya sudah bilang, ya Allah semoga siapa anak ini jangan dipilih lagi, jangan dipilih lagi. Tahu-taunya pas mau cabut makro, sumpah tuh lagi mau sepikiran, aduh anak ini udah penyakit mulai kambuh lagi.
Tidak tahu, tapi itu selalu muncul pada saat selalu muncul. Jadi kalau mau berangkat itu ekspektasi saya sudah paling sudah jaga makan, obat-obat semua sudah lengkap, insya Allah aman. Pas sampai di sana, kayak waktu di apa kemarin Manokwari, MTQ provinsi, cabut makro pulang, tiba-tiba bersin beringus sampai tampil itu dalam keadaan pilek, tapi alhamdulillah bisa lewati itu dan juara 1. Masya Allah, mungkin dengan ujian kecil itu Allah kasih, terus Allah balasnya dengan juara. Tapi saya berharap semoga kedepannya saya tidak begitu lagi. Masya Allah, jangan, siapa tahu itu mungkin trik Allah memberikan Iya, mungkin hadiah. ujian ya. Kalau sabar nanti Allah kasih yang baik. Iya. Kalau mengeluh, itu Iya. sudah berarti segagal. Iya, berarti tidak boleh Segagal mengeluh, itu iya. sudah. Tidak boleh. Tidak boleh Ya, mengeluh. insya Allah ya, Masya insya Allah. Harus sabar dong. Harus sabar ya, siapa tahu mungkin Allah, Endang ini terlalu banyak mengeluh ini, saya cabut sudah. Oke, Masya Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke kisah asmara nih. Perjalanan seorang Qori'ah muda ketemu dengan dai muda ini dan menyatu menjadi dua sosok yang sangat menginspirasi di Kabupaten Fakfak. Oke, mungkin saya mau dengar dari dua versi nih, dari Kak Endang sama Ustadz. Bagaimana cerita awal bisa ketemu, terus pandangan pertama, bagaimana pemikiran masing-masing. Oke, mulai dari Dari Bu Negara dulu. Oke, dari Bu Negara ya, Negara. Masya Allah. Iya, Bapak Negara. Jadi sebelumnya waktu itu kan kita ketemu di acara Halal Bihalal tahun 2023 bulan Mei tanggal 6. Masya Masih Allah, ingat? saya jadi ingat podcast kemarin, kalau perempuan tuh selalu ingat sesuatu, biar Iya, kecil apapun biar kita kecil ingat. apapun. Betul. Jadi waktu itu sebelum-sebelumnya saya ini tidak pernah ketemu sama beliau, tidak tahu beliau, padahal beliau itu sudah dari 2022 ya, sudah pernah kesini. Iya, 2022 saya kesini 1 bulan. 1 bulan, terus waktu itu 2023 bulan Maret saya kesini bulan lagi. Maret kan beliau sudah dari bulan Maret, April, Mei kita ketemu. Jadi 2 bulan itu kan beliau sudah ceramah-ceramah di sini, tapi saya tuh dia belum tahu saya belum tahu dia. Oh, belum mengenal, belum saling mengenal, belum juga tahu namanya, belum tahu orangnya, tidak pernah juga dengar, ada ustadz ini ya dari pondok, dari AFKN datang ceramah. Saya tidak pernah tahu. Masya Allah. Pas malam itu tanggal 5 kan acaranya tanggal 6. Tanggal 5 malam saya ditelepon sama mama saya yang ditelepon sama Pak Ruslana Puasa. Bapak, terima kasih sudah ketemu kami Sudah mempertemukan kami berdua. Jadi pas malam itu Pak Ruslan telepon bilang kalau Endang nanti besok ngaji ya di Kokas, nanti kita jemput dengan Ustadz dari AFKN. Jadi pagi-pagi itu pemikiran saya Ustadz dari AFKN itu ini ayah siapa nih presiden AFKN? Iya, Ustadz Fadan Garamatan. Itu pemikiran saya pada waktu itu. Jadi saya sudah senang-senang, alhamdulillah satu mobil sama ini para ustadz. Ustadz, Masya Allah sekali itu. Pas tiba hari H paginya dijemput, saya buka pintu, pas buka kok beda orang malah dia. Jadi waktu itu dia kan posisinya duduk di tengah. Tapi setelah saya masuk dari panitia, persilahkan Ustadz, silakan pindah ke depan biar nanti saya yang duduk sama Ustazah, karena kan panitianya perempuan. Waktu itu beliau masih dengan pakai kaos oblong biasa, sarung, jaket. Jadi saya kan tidak tahu kalau beliau ini Ustadz. Menilai dari penampilan. Iya, karena masih menilai dari penampilan. Saya tidak tahu kalau beliau ini Ustadz. Pas sampai di Kokas, singkat cerita beliau turun dari mobil. Saya turun duluan dari mobil langsung menuju ke tenda. Beliau ini turun tapi masih singgah di rumah warga untuk ganti baju koko. Pas saya duduk, beliau tiba-tiba jalan datang dengan pakaian kemeja berwarna marun abu-abu. Masih ingat, Masya Allah. Iya, dan pada saat itu juga saya pakai baju gamis marun, jilbab abu-abu. Ustadz kayaknya dari lihat di mobil langsung bilang, sebentar saya pakai baju ini dan dia sama. Tidak, tapi kan sudah bawa dari rumah. Iya, dia sudah bawa dari rumah. Dari rumah. Jadi kan rumahnya kan jemputnya kan duluan saya. Iya, tidak Jadi sesuai ekspektasi. dia yang ikut-ikutan saya. Tapi kan dia tidak lihat bajunya kan di tas. Iya, tidak sesuai ekspektasi pas naik. Kalau orang Papua bilang kan begini, kok paling baik ikut ya? Batiru. Toh. Kalau saya waktu itu saya bilang begini, Ustadz ini paling baik ikut ya, saya pakai baju marun, dia juga pakai baju marun. Apa jangan ini tanda-tanda? Tapi saya cuma kayak sekedar bercanda toh, karena waktu itu saya tahunya dia ini sudah menikah, karena lihat dari bentuk tubuh yang besar, tinggi, gemuk. Tidak. Ya kan ini badannya besar, tinggi. Jadi saya tahunya saja beliau sudah menikah. Dan waktu itu
beliau ini duduk di samping temannya. Kebetulan temannya ini saya kenal. Saya kenal teman satu kampus dulu sama saya waktu saya masih kuliah di STAIS. Namanya Onyong. Halo Onyong. Jadi saya itu tanya di Onyong. Onyong, Ustadz itu sudah menikah? Onyong bilang belum. Hah, saya kaget. Serius dia belum menikah? Iya, dia kelahiran 2000. Hah, serius dia kelahiran 2000? Iya, dia satu umur dengan saya. Ih, masih muda ya. Nah, sudah sebelum gitu. Tapi saya tidak ada kepikiran yang langsung mau suka atau mau apa, itu saya tidak. Hanya sekedar tanya aja. Iya, sekedar tanya saja. Baru saya tanya lagi, itu Ustadz dari luar, dari AFKN. Dia bilang, iya, dari luar. Ternyata beliau ini bukan alumni pondok dari AFKN. Beliau ini hanya bekerja sama dengan AFKN untuk terjun dakwah di sini. Jadi setelah itu acara selesai, kita pulang. Setelah itu saya sudah tidak ada kepikiran apa-apa lagi tentang beliau. Ya, karena cuma sekilas saja. Iya. Jadi itu kan kita kan ditemani sama Onyong. Jadi Onyong ini dia sabu partner pertama sebelum ketemu sama beliau. Jadi waktu saya mengisi di mana-mana tuh pasti ada beliau. Saya dan pasti ajak beliau mau ke Ugar, mau ke Kokas, mau ke Arguni, sampai ke Perwasak, ke Wambar pun sama beliau pasti. Jadi kita ini partner duet dua orang. Jadi waktu itu sudah sama Onyong, beliau kan sempat tanya-tanya sama Onyong. Tapi Onyong tidak ada cerita sama saya. Tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Karena hanya sekedar tanya, Iya. Jadi setelah kita pulang, sudah kita tidak ada kepikiran apa, tidak mau bicara suka-suka juga tidak. Jadi kita seperti biasa. Cuman sampai pada satu waktu saya ketemu sama Pak Ruslan tadi. Ternyata dia punya mama itu sudah tanya-tanya sama Pak Ruslan. Jadi harus sudah cari tahu duluan. Karena waktu itu saya kan pulang terus mama tanya, Ustadz itu dari mana? Saya bilang, ternyata itu bukan Ustadz Fadlan, itu Ustadz dari Jawa, cuma mereka bekerja sama dengan AFKN untuk dakwah di sini. Terus mama bilang begini, ada fotonya. Saya bilang, oh ya tadi ada foto sama-sama dengan dengan ibu-ibu di atas, dengan masyarakat di atas. Jadi sudah saya kasih tunjuk fotonya, baru mama bilang gini. Mama spontan pada saat itu juga mama bilang gini, semoga nanti kau punya jodoh Ustadz. Masya Allah. Gini. Dan maksudnya mungkin saya ini juga kena karma ya, karena dulu saya itu kalau kumpul sama teman-teman saya, pasti teman-temanku bilang gini, kayaknya nanti kau punya jodoh ini seorang Ustadz, seorang qori sama kayak kau. Dan apa yang saya bilang, istighfar, saya tidak mau begitu-begitu. Masya Allah. Dari kata-kata itu malah menjadi bagaimana ya? Iya, betul. Bolak-balik. Allah tuh kayak membolak-balikan hati ya. Dulunya itu saya paling tidak suka kayak macam dijodoh-jodohkan sama Ustadz. Karena begini, saya pemikirannya, saya itu tidak mau ditekan, saya tidak mau diatur, nanti malah saya tidak bebas nongkrong kemana-mana, saya tidak bisa punya teman kayak kalian, saya tidak bisa, pokoknya tidak bisa bebas lah. Karena ekspektasinya kan Ustadz itu harus begini. Saya jalan itu pakaian nanti diatur begini, pokoknya ribet lah. Pemikiran saya waktu itu ribet. Tapi pada saat waktu mama saya bilang itu, terus saya pemikiran juga begini. Tiba-tiba pemikiran saya tuh langsung kayak, saya tidak mau bebas, saya tidak mau punya pasangan Ustadz. Tapi setelah saya dengar dari mama saya kan cari tahu di Pak Ruslan itu tentang dia. Di situ timbul pemikiran, kalau saya tiba-tiba punya suami kayak Ustadz itu bagaimana kira-kira? Saya bisa nurut ke tidak? Sedangkan saya ini anaknya keras kepala. Iya, betul. Tapi mama tiba-tiba spontan mau bilang gini, aduh semoga sudah kau jodoh itu Ustadz supaya dia bisa atur kau keras kepala ini. Pas waktu itu kita diundang yang di Tanama, masih ingat? Undang berdua, saya ngaji, dia itu kita juga belum kenal. Itu setelah dari Kokas kita lagi diundang misi di Tanama, beliau ceramah. Jadi pertemuan kedua? Iya, pertemuan kedua, dijemput lah lagi dengan mobil. Dijemput dengan mobil. Mobil yang sama? Mobil tidak, beda panitia. Disitulah saya mulai rasa suka. Oh iya. Mulai ada rasa suka. Tapi dia tidak berani. Dia tidak mengungkapkan. Tidak, saya tidak mengungkapkan. Orang bilang menyukai dalam diam. Iya. Jadi saya tahunya itu dari Ustadz Ruslan itu. Beliau cerita sama saya kalau mamanya dia tuh tanya-tanya tentang saya. Sudah, akhirnya saya waktu itu coba tidak ambil pusing, toh artinya oke sudah. Maksudnya saya diam-diam saja, toh tidak terlalu fokus di situ karena kan saya masih fokus dakwah. Cuman setelah berwaktu masuk ke 2024 ya, 2024 awal kan kita khitbah 2024 bulan April. Nah itu saya juga mulai coba cari tahu, toh artinya kan
saya coba respon balik 2024 awal itu. Saya coba respon balik, saya coba tanya-tanya sama Ustadz Pihir, sama Ustadz Pihir waktu itu. Kebetulan Ustadz Pihir ini teman dekatnya bapak sama mama mantu. Masya Allah. Sudah coba cerita-cerita sama Ustadz Pihir, akhirnya oke sudah, akhirnya coba bicara sama orang rumah juga setuju. Setelah itu bulan April saya masuk ke rumah minta. Masya Allah. Tapi sebelum itu kan beliau izin dulu ke saya. Oh, jadi beliau sempat hubungi. Iya, tapi saya Iya. tidak tahu itu beliau dapat nomor saya dari mana. Terus tiba-tiba beliau, Assalamualaikum, saya izin mau hitbah begini-begini. Terus kalimat yang pertama kali saya tanya ke dia, Ustadz maaf, kalau boleh jujur, apa yang Ustadz suka dari saya? Waktu itu saya langsung melontarkan kata-kata itu ke Ustadz. Tiba-tiba langsung Ustadz bilang begini, Alhamdulillah saya menyukaimu karena saya melihat kamu dekat sama Al-Quran. Saya melihat ada Al-Quran dalam dirimu. Masya Allah. Seketika itu saya langsung kayak namanya orang dibaperin sama ini lepas loh. HP langsung gini, ternyata selama ini apa yang saya beli itu ada yang bangga sama saya. Belum gitu, tiba-tiba buang HP, langsung guling-guling, langsung mama bacain dulu. Sudah dari situ langsung mama bilang ini serius, kok sudah mau nikah muda. Padahal waktu itu saya tidak ada kepikiran untuk mau nikah muda, masih mau fokus kuliah karena kan waktu itu masih semester 4. Tapi alhamdulillah karena dengan beliau sudah mengutarakan kata-kata begitu, saya dengan mama saya langsung sudah tidak bisa berkata apa-apa karena saya pemikiran kalau saya tolak, saya sudah tidak bisa dapat yang seperti ini. Iya, belum tentu yang datang Iya. selanjutnya seperti beliau. Iya, karena ini datangnya secara baik-baik. Iya. Datangnya secara baik-baik, Membawa niat baik. membawa niat baik, dan beliau tidak langsung bilang ke saya, tapi bilangnya ke orang tua. Masya Allah. Gitu. Jadi setelah itu langsung dari orang tua Piara, beberapa orang langsung ke rumahnya buat tentukan tanggal hitbah. Jadi ini satset. Iya, Masya Allah. Tidak ada pacaran. Tidak ada pacaran. pacaran. Masya Allah. Komunikasi juga jarang. Aduh, semoga ketong semua dipertemukan dengan jodoh yang Amin. seperti itu. Amin. Dari tadi Kak Endang bilang dulu sempat istighfar kalau dijodoh-jodohin sama ini ya. Iya. Ternyata mengistighfarkan yang baik itu bagus ya. Pesan buat teman-teman semua yang di luar sana, kalian kalau misalnya ada teman kalian jodoh-jodohkan kalian jangan meremehkan soal laki-laki. Iya. Kalian jangan menjelek-jelekan laki-laki karena Iya. apalagi sampai membenci sesuatu secara berlebihan. Iya. Karena Allah itu membolak-balikan hati, bisa Hati, jadi betul. apa yang kalian benci itu sudah yang nanti kalian suka. Betul sekali, betul. Contohnya seperti saya. Masya Allah, dulu yang punya pemikiran Iya. untuk menikah dengan Tapi Ustaz. alhamdulillah setelah menikah, saya kan pemikirannya sudah nanti saya sudah bisa bebas jalan, sudah bisa bebas ini. Alhamdulillah apa yang saya pikirkan selama itu tidak ada. Masya Allah. Semua berjalan dengan mulus. Bahkan kalau Kak, saya izin ya mau ke sini, iya sudah jalan, sudah hati-hati, nanti saya antar. Oh, nanti diantar. Beliau antar. Masya Allah. Beliau tidak pernah mau membatasi saya untuk kemana-mana. Alhamdulillahnya. Cuma ya saya sebagai istri kan harus tahu diri. Iya, tahu diri. Tahu posisi lah. Tahu posisi lah. Masya Allah. Itu tadi dari Kak Endang nih. Kalau dari Ustadz Usman sendiri, sebenarnya awal melihat Kak Endang itu bagaimana sampai ada pemikiran mau dinikahi? Kalau untuk awal pertama kali ketemu, ya cuman sekedar kagum. Itu pun bukan kagum karena mukanya, bukan kagum karena Tapi cantik orangnya. loh, Masya Allah. Iya, Masya Allah, itu cantik. mungkin Iya, Masya Allah. kelebihan. Istriku kan Masya Allah. Iya. Nah, jadi Aduh, senyum eh, ini. pertama kali ketemu sama beliau, saya pertama kali kagum itu dari bacaannya. Waktu ngaji di Al-Qurannya. Kokas. Waktu mengajinya, kemudian apa yang dia bawa. Dan waktu itu sapu hati terharu begitu, artinya kagum sama yang dia bawa begitu. Cuman setelah itu sudah biasa saja, lepas saja, karena kan waktu itu kan memang tidak kenal dan tidak ada hubungan yang lebih intens lagi. Iya, apalagi baru pertama kali ketemu. Iya, cuman setelah itu waktu masuk awal 2024 tuh setelah tahu mamanya ada tanya-tanya tentang saya, itu saya mulai membuka hati dan membuka diri. Sebenarnya saya juga coba mulai tanya-tanya bagaimana latar belakangnya, kemudian Cari tahu tanya tentang beliau iya, lah. orang tuanya. Ternyata alhamdulillah background orang tuanya baik dan beliau juga baik, dan pertama kali saya tanya beliau, saya waktu mau masuk minta beliau, saya sampaikan kira-kira kedepannya setelah menikah mau jalan bareng-bareng untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak. Dia bilang mau. Oke, sudah, kalau mau saya masuk minta. Jadi langsung satu Iya. saja. Jadi waktu itu saya juga sempat nanya sama beliau sebelum hitbah, Ustadz saya ini seorang perempuan yang bukan lahir besar di lingkungan pesantren. Iya. Keluarga saya bukan lahir besar di pesantren. Saya hanya orang awam biasa yang minim
Pengetahuan tentang ilmu agama. Iya, pengetahuan tentang ilmu agama. Apalagi menikah muda, saya belum punya ilmu apa-apa, belum punya pegangan apa-apa ini. Iya. Tapi beliau bilang, kalau kamu yakin, insya Allah saya bisa membimbingmu, asalkan kamu nurut. Ya, terus saya langsung tiba-tiba kepikiran, iyalah nurut lah, kan namanya istri itu kan harus nurut sama suami. Iya, Masya Allah. Asalkan insya Allah kalau Ustadz bersedia untuk menghadapi saya, karena waktu itu saya jujur, Ustadz saya ini orangnya keras kepala. Tapi beliau bilang insya Allah saya bisa membimbingmu. Dia terus meyakinkan, dan malam itu saya langsung sholat istikharah, saya minta. Saya bilang, ya Allah kalau memang ini jodoh saya, dekatkanlah secara baik-baik, yakinkanlah hati saya, tapi kalau misalnya dia bukan jodoh saya, tolong jauhkanlah. Jangan membiarkan dia datang hanya untuk menyakiti Memberikan saya. harapan palsu. Iya, harapan palsu, jangan hanya untuk menyakiti saya dengan keluarga saya. Tapi setelah itu hari-hari berlalu, hati saya ini kayak mantap begitu, kayak ingin sudah cepat-cepat menikah gitu. Dan akhirnya Masya Allah, alhamdulillah Allah lancarkan. Tiba-tiba dapat kabar di tanggal 21 April itu kalau tidak salah kita hitbah. Masya Allah. Saya mau tahu tanggapan Ustadz nih, Ustadz Rumah Lili. Itu saat tahu anak perempuan, apalagi anak perempuan pertama, anak kebanggaan keluarga, bukan keluarga dari rumah sendiri, tapi keluarga besar nih ya, menjadi sosok yang tauladan. Kira-kira pada saat diajak untuk nikah, pendapat Ustadz bagaimana? Tanggapan Ustadz? Kaget. Karena kan selama ini tidak pernah terpikirkan bahwa nanti kok harus punya calon suami itu harus begini. Intinya orang tua tidak pernah kasih tahu kriteria tidak pernah, dan mereka itu tidak punya pemikiran kalau anak-anak perempuan saya ini bakalan nikah muda. Tidak pernah kepikiran begitu. Tapi waktu itu saya bilang, Bapak sama Mama, ini ada Ustadz yang mau ke rumah, tapi saya tidak bisa bertemu langsung sama beliau, biarlah beliau yang bertemu dulu sama Mama dengan Bapak. Apa yang beliau bicarakan baru Mama sampaikan ke saya. Karena saya tidak mau ketemu sehingga saya jatuh cinta duluan, maksudnya punya harapan duluan. Karena saya tidak mau beliau sudah datang ketemu saya, ujung-ujungnya tidak jadi. Dan waktu itu beliau datang sendiri, ketemu Mama Bapak saya sendiri, saya di kamar. Saya tidak berani ketemu beliau waktu itu. Setelah pulang, Mama bilang, Ustadz itu punya niat serius sama kau. Sudah, Bapak saya mau bilang apa? Bapak saya langsung punya pemikiran kalau ini anak dia hidup besar di pesantren, punya orang tua yang paham agama, adik-adiknya semua besar di lingkungan pesantren, jadi insya Allah baik. Jadi Bapak saya juga kayak kasih yakinkan saya, yakinkan kakak Endang sendiri, yakinkan saya. Sampai pada saat itu Mama dengan Bapak selalu nasihat bagaimana cara untuk menjadi istri yang baik, bagaimana cara melayani suami dengan baik. Jadi saya tahu tentang ilmu pernikahan itu dari kedua orang tua saya. Jadi dikasih tahu, langsung dikasih nasihat. Iya, karena saya waktu itu saya tidak mau mencari tahu lewat ceramah ini, ceramah itu tidak ada. Jadi apalagi Kak Endang kan masih sangat muda, belum ada pemikiran apalagi ya. Waktu itu masih 20 tahun. Masya Allah. Umur 20 tahun. Baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Kan pemikiran anak remaja kayak gitu kan pikirannya hanya main-main, nongkrong situ, tidak ada punya kepikiran untuk belajar. Apalagi tidak ada persiapan. Iya. Ustadz datang secara tiba-tiba. Iya, posisi waktu itu kan pemikirannya hanya untuk bersenang-senang. Dan sudah, setelah itu Mama Bapak kasih yakinkan saya, kasih nasihat sampai tibalah bulan April mereka masuk hitbah. Nah, disitulah mulai saya punya perasaan yang begitu luar biasa terhadap beliau. Masya Allah. Saya nonton juga ya itu videonya waktu itu. Saya sempat diundang juga. Waktu itu temanya warna biru kalau salah. Iya, sampai depan saya karena kayaknya malu karena waktu itu kan memang masih belum yang terlalu belum terlalu pede lah. Akhirnya saya balik. Cuma di depan dia balik. Udah belum sempat ketemu. Terus tanggapan teman-teman nih pada saat Kak Endang sebar undangan nikah, karena kan orang kan tidak tahu sama sekali. Kaget. Kan? Jadi orang yang pertama kali saya kasih tahu itu teman saya yang namanya Asri. Itu teman saya dari SMP. Beliau kaget. Hah, serius? Kok mau nikah dengan Ustadz? Jadi waktu itu tahun 2 kayak, yuk Kak, saya juga ternyangka ya, saya bisa dapat Ustadz kayak begini. Semoga saja ini saya punya jodoh sudah toh. Sebelum gitu, baru iya enangnya, semoga saya juga kaget, saya juga ternyangka. Iya, apalagi itu setiap di tongkrongan dibilang jodoh sama Ustadz, ditolak-tolak. Orang yang pertama kali saya kasih kabar. Terus saya spill sedikit-sedikit nih di story IG. Banyak itu yang kepo. Ini Ustadz dari mana? Kok ketemunya di mana? Iya, saya juga kaget. Kayak macam tidak pernah lihat. Jadi
waktu itu pemikiran orang-orang luar kalau saya ini bakalan nikah dengan ustadz-ustadz yang di atas, maksudnya umurnya sudah di atas. Iya, ternyata tidak ya. Iya, ternyata tidak. Makanya saya kalau jalan sama dia itu ada yang nanya, Ustadz umur berapa? Oh, baru 24 tahun. Beliau kaget, mereka kaget. Hah, ternyata Ustadz ini masih muda. Saya Masih bilang, muda. iya, beliau kelahiran 2000, saya kelahiran 2003. Iya, terkadang orang melihat orang dan menebak umurnya itu dari penampilan dan juga postur badan, postur betul. badan. Karena saya juga kalau bilang saya masih 18 tahun, percaya nggak? Kan baru bilang. Masya Allah. Gitu. Oke nih, selanjutnya. Waktu kemarin tadi kan sempat Kakak Enang jelaskan kalau ada pertemuan kedua dan ngisi acara di hari yang sama. Pertemuan pertama, pertemuan kedua itu kan waktu belum menjadi suami istri. Belum. Kemudian pada saat sudah menjadi suami istri nih, kemarin saya sempat lihat juga story-nya mengisi acara di ini ya, Rumah Negara. Ketemu Ibu Bupati, saya lihat Masya Allah, Kak Enang duduknya di samping Ibu Bupati, Masya Allah sekali ya. Bagaimana perasaannya pas saat mengisi acara, terus MC-nya ya atau moderatornya mengatakan bahwa pasangan yang mengisi acara ini adalah pasangan suami istri. Qoriahnya yang membuka acara adalah istrinya, kemudian yang memberikan ceramah adalah suaminya. Perasaannya bagaimana? Apalagi kan pertamanya kan hanya sebagai tidak saling mengenal nih, tiba-tiba suami istri. Bagaimana perasaannya? Iya, dari Ustadz dulu deh terpapar. Kalau dari saya, ya tentu bahagia dong. Bahagia sekaligus bersyukur karena kan saya punya niat nikah sama beliau kan salah satunya agar memudahkan saya punya dakwah di sini. Iya, jalan karena dakwah, kan betul. iya, karena kan beliau kan pertama kan lahir besar di sini dan sudah banyak orang yang mengenal beliau. Iya, betul. Harapan saya ketika nikah sama beliau jadi membantu mensupport saya punya dakwah begitu. Jadi tentunya perasaan saya bersyukur, kemudian bahagia dan selalu berdoa dan selalu ingatkan sama beliau. Saya selalu ingatkan sama istri bahwasanya saya punya hidup di sini tuh untuk dakwah. Jadi saya punya harapan sama dia selalu mendukung, mensupport saya apapun kegiatan saya dan apa yang saya rancang selama itu baik, support. Kalau ada salah mungkin bisa diingatkan begitu. Saling support lah Ya, istilahnya. jadi saya memiliki kebahagiaan tersendiri lah. Di sisi lain saya bisa menyampaikan kebaikan melalui saya punya penyampaian. Di sisi lain istri juga menyampaikan kebaikan melalui apa yang Dia sampaikan. beliau baca. Masya Allah. Begitu. Kalau dari Kak Enang sendiri nih, Apa ya? apalagi waktu awal mengisi itu kan 2 kali di Koka sama di Periwari ya kalau tidak salah, itu kan belum sah menjadi suami istri. Belum. Ketika di Winder kemarin, ya di Winder ya? Iya. Iya, terus dibacakan sama MC-nya itu bagaimana perasaannya? Apalagi orang-orang pada kaget, Masya Allah ternyata 2 orang tamu spesial ini adalah sosok-sosok yang sangat menginspirasi. Ini pasangan suami istri Saya ternyata. setiap kalau dibilang begitu di acara-acara, yang saya ingat kata-kata awal yang tadi, yang saya bilang kalau saya tidak bakalan Punya suami yang Iya. Saya selalu kayak menyesal begitu. Dulu saya tuh selalu benci dengan benci dengan dijodoh-jodohkan dengan seorang ustadz. Saya tuh kayak astagfirullahaladzim, ternyata apa yang selama ini saya bilang malah jadi ini ya, jadi Iya. suatu kebanggaan untuk masyarakat Kabupaten Kebaikan, Fakfak, iya, kebaikan. Jadi alhamdulillah bersyukur ya, bersyukur karena Allah itu maha membolak-balikan hati. Apa yang saya tidak suka malah saya jadi suka, malah kita kalau mau dibilang sepaket. Iya, Masya Jadi kalau Allah. kemana-mana isi acara saya ngaji, beliau ceramah. Jadi Iya. kalau orang-orang yang mau mencari telepon untuk ceramah, beliau sudah tidak lagi cari orang lain, langsung Sepaket. sepaket. Ustadz nanti ya sama istrinya ngaji sekaligus. Masya Allah. Jadi buat teman-teman, buat yang mau buat acara nih, pada ini kan lagi suasana bulan suci Ramadan. Iya. Mungkin ada acara, mau mengisi acara, boleh nih langsung di-call. Boleh. Dapat ustadz penceramahnya, dapat juga qoriahnya. Dan kebetulan alhamdulillah sebentar kita mengisi di Masjid Al-Hilal dalam rangka apa ya? Nuzul Nuzulul Quran. Quran. Masya Allah. Mohon Masya doanya Allah. sama- Jangan lupa datang ya. Masya Allah, Masya Allah. Ada kue. Masya Allah, aduh, saya terberhenti senyum-senyum ini. Oke, yang selanjutnya ini mungkin part yang saya tunggu ya. Tadi juga ditunggu sih yang pas part ketemunya. Kemudian nih, ada nggak sih ungkapan perasaan mulai dari Ustadz Usman ke Ustazah Endang, juga sebaliknya Ustazah Endang ke Ustadz Usman. Ungkapan perasaan ya, karena kan kalian berdua kan memang punya talenta-talenta yang sangat Masya Allah nih. Masyarakat mengenal dan juga ya Masya Allah Ustazah Endang juga sampai ke nasional pada MTQ. Ada nggak ungkapan kebanggaan atau perasaan dari kedua belah pihak? Masya Allah.
Alhamdulillah bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa taala karena saya telah dipertemukan sama sosok Aduh, laki-laki Masya yang Allah. baik, sosok laki-laki yang paham agama, yang tidak pernah kasar sama saya. Beliau ini alhamdulillah kalau ketika saya marah beliau tidak pernah membentak saya, beliau tidak pernah balas dengan satu kata yang kasar apapun. Masya Beliau Allah. tidak pernah balas. Kalau saya marah, beliau diam dan paling kayak bercanda-bercanda. Iwe marah, mama coba dibuka dulu kamu di mana Iya, iya. gitu. Jadi kayak yang tadinya saya marah malah jadi ketawa. Jadi alhamdulillahnya beliau sosok yang saya tidak pernah idam-idamkan, sosok yang dulunya saya pernah benci, malah datang dengan baik-baik dan alhamdulillah sama kayak tiap hari jatuh cinta begitu sama Iya, dia. dibuat jatuh cinta Dibuat ya. jatuh cinta selalu sama sifat-sifatnya. Masya Allah. Beliau ini lembut ya orang. Orangnya lembut. Kalau saya berpikir mungkin karena orang Jawa ya, jadi Iya. orang lembut. Gitu. Masya Allah. Saya bilangnya tak akan berhenti senyum ini. Iya. Oke, mungkin kalau dari Ustadz Usman nih. Kalau saya, tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan saya punya jodoh pasangan yang selalu mensupport saya punya tujuan dan keinginan. Karena apa? Karena menurut saya dakwah itu asik. Iya. Di sisi lain saya menyampaikan kebaikan dan saya berharap kepada Allah senantiasa memberikan ke dalam saya punya hati itu keikhlasan. Dan dengan dorongan beliau juga berkat doa orang tua, berkat doa istri, dukungan dari istri, alhamdulillah Allah senantiasa memudahkan saya punya jalan. Masya Allah. Jadi saya pengen saya punya istri selalu mendukung saya, Amin. istiqomah, selalu bersyukur setiap apa yang kita jalani sama-sama. Dan tentunya saya sangat bangga sekali sama beliau Masya karena selalu menjadi support system saya punya perjalanan dakwah. Apapun kondisinya, apapun medannya, saya mau pergi ke kampung kah, mau mengisi di kampung kah, cuman iringan doa beliau yang bisa Masya Allah. saya punya Aduh. jalan. Iya. Terus kalau mau dibilang Senyum-senyum juga sendiri. kita ini kayak saling melengkapi begitu. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Bunga tahu? Iya. Tidak. Tidak. Karena begini, apa yang tidak ada dalam saya punya diri itu ada di dia dan apa yang tidak ada di dirinya beliau ada di saya. Contohnya begini, beliau kan selalu ngaku suara beliau tidak bagus, maksudnya minim lah, Iya. minim lah. Pas-pasan. Pas-pasan. Itu ada di saya. Dan saya ini dari dulu kalau dibilang cerita atau berbicara di depan umum saya selalu gagap gemetar. Jadi pernah itu saya diundang untuk ceramah, saya mati-matian tidak mau. Karena saya itu orangnya tidak berani berbicara depan orang banyak. Masya Allah. Dan itu semua ada di beliau. Dapat suami yang Iya, jadi alhamdulillah kayak kita ini saling melengkapi ya. Apa yang tidak ada dalam saya ada di dia, apa yang tidak ada di dalam dirinya ada di saya. Masya Allah. Memang orang-orang itu bilang pasangan suami istri saling melengkapi. Betul Jadi sekali. tidak ada itu yang namanya pasangan yang sempurna. Jadi teman-teman kalau kalian mau cari pasangan yang kriteria harus tinggi, ganteng, mata iya, sipit, iya. putih, itu tidak ada. Maksudnya tidak ada yang sempurna. Iya, sempurna. Pasti Karena punya kekurangan. kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Iya, hanya milik Allah. Gitu. Masya Allah. Aduh, semoga kita juga dipertemukan dengan pasangan-pasangan yang Masya Allah saling melengkapi Iya. kekurangan kita. Ya, kan, Tinggal betul. bagaimana kita Amin. menerimanya saja. Iya, betul. Masya Allah. Kayaknya saya juga termotivasi untuk mengamit-amitkan laki-laki yang Iya, saya suka. tidak boleh ya, Siapa tidak tahu boleh. mungkin balik ya. Siapa Iya. tahu mungkin balik. Masya Allah. Oke nih. Selanjutnya nih. Harapan dari Ustazah Endang dan juga Ustadz Usman nih, terutama untuk pemerintah Kabupaten Fakfak. Apalagi yang kita tahu bahwa MTQ ini adalah salah satu kegiatan rutin ya, yang dilakukan setiap 2 tahun sampai dengan 3 tahun, 2 tahun ya, 1 sampai 2 tahun sekali ya, STQ juga. Nah, harapan Kak Endang nih untuk pemerintah, bagaimana nih? Mungkin ada penyampaian-penyampaian terkait harapan pemerintah mungkin memperhatikan tentang kori-koriah yang ada di Fakfak atau bagaimana. Kemudian juga Ustadz Usman, mungkin ada harapan tentang pemerintah memperhatikan dai-dai muda di Kabupaten Fakfak. Apalagi di Fakfak ini belum ada dai muda. Anak negeri itu belum ada ya? Belum ada. Iya. Mungkin dari Kak Endang dulu. Baik, kalau saya harapan saya kepada pemerintah khususnya di Kabupaten Fakfak itu semoga pemerintah lebih memperhatikan kita sebagai kori-koriah, apalagi kori-koriah yang sudah pernah menjuarai Iya, mewakili betul. Kabupaten Fakfak. Mungkin lebih kasih perhatian lebih kepada kita. Terus juga yang terpenting semoga pemerintah itu bisa memfasilitasi untuk khususnya para kori-koriah. Jadi ada kita itu kalau khususnya di Kabupaten Fakfak nanti kalau ada MTQ baru kita latihan. Kita mulai cari guru. Harapan saya di sini semoga tidak ada lagi seperti itu,
mau ada MTQ ataupun tidak, semoga pemerintah bisa memperhatikan sehingga kita itu bisa Melakukan pelatihan. melakukan pelatihan Terus menerus. Kalau bisa sepanjang tahun lah. Iya. Tidak perlu tunggu MTQ baru Tidak perlu tunggu berlatih. MTQ, karena dengan adanya pelatihan seperti itu, maka kita itu bisa menimbulkan bibit-bibit yang Iya, baru. bibit-bibit baru, betul sekali. Jadi karena kita yang sudah peserta ini tidak selamanya akan jadi peserta. Iya. Kita akan suatu saat kita juga akan jadi mantan peserta. Makanya Iya, dan jadi pelatih lah dan insya jadi Allah pelatih. untuk generasi Makanya selanjutnya. Fak-Fak itu harus membutuh generasi-generasi yang baru, bibit-bibit yang baru yang lebih banyak. Iya, betul sekali, betul. Jadi harapannya semoga pemerintah lebih Iya, memperhatikan lebih ya. memperhatikan ya, begitu. Masya Allah. Kalau dari Ustadz sendiri nih, Kalau harapan dari saya tidak jauh beda dari istri. Tentunya ini sudah menjadi tugas dari pemimpin daerah ya untuk memperhatikan kami dan juga teman-teman, khususnya apa yang kami bawa itu adalah perkara yang mulia, yaitu Iya. Al-Quran. Dengan begitu, ketika pemimpin kami, para pemimpin daerah bisa memperhatikan kami yang membawa Al-Quran, semoga dengan itu Allah juga akan memudahkan dalam mengemban amanahnya. Dan pesan dari kami juga untuk pemimpin daerah, semoga bisa amanah dalam mengemban amanah kepemimpinan Iya, Kabupaten Fak-Fak ini, betul. dan ada inovasi untuk membangun Kabupaten Fak-Fak ini menjadi Menjadi kabupaten yang lebih lebih baik, lebih maju juga, dan ada perhatian khusus bagi anak-anak generasi, khususnya anak-anak muda. Masya Allah. Jadi seperti itu. Apalagi di Fawak ini belum ada ya, dai muda anak negeri itu belum ada ya. Mau semoga dengan datangnya Ustadz Usman bisa menjadi pelopor untuk anak-anak negeri, sehingga mungkin bisa melatih juga dorang. Mungkin ada yang punya talenta di bidang itu, bisa dilatih untuk mengasah lebih baik lagi. Oke, tidak rasa nih kita udah sampai di ujung aja. Mungkin yang terakhir nih saya minta kata-kata motivasi kali ya dari Ustazah Endang dan juga Ustadz Usman, terutama untuk anak muda yang punya talenta di luar sana tapi masih bingung untuk mengutarakan ataupun menampilkan nih talenta mereka di mana. Mungkin silahkan. Kalau saya sedikit saja, singkat saja. Yang penting teman-teman di luar sana, kalau kalian punya bakat, jangan kalian membuat bakat kalian itu menjadi tenggelam, Iya, terpendam. Iya. Iya. Kalau kalian punya bakat, kalau bisa kalian terus mengasah terus bakat kalian, karena Fak-Fak ini butuh generasi yang berprestasi. Iya, betul sekali, betul. Ya, butuh generasi yang berprestasi. Dengan itu saya berharap kalian yang punya bakat itu kalian bisa terus berlatih Mengasah, lagi, iya, berlatih mengasah lagi. lagi. Kalau kalian butuh guru, khususnya yang terutama yang kori-kori A. Iya, Kalau kalian butuh guru, ada banyak guru-guru saya, senior kalian bisa pergi berlatih di sana. Iya, betul sekali. Jangan takut ya, jangan memendam bakat Iya. kalian ya. Terus bangun, terus bangkit. Jangan pernah kalian merasa sesuatu itu kesulitan sehingga kalian berhenti pada Iya, satu apalagi yang titik. insecure. Jangan. Iya, Yang suka apalagi yang insecure. suka insecure itu jangan ya. Jangan ya, betul sekali. Harus tetap mengembangkan bakat, Iya. keluar dari zona nyaman deh, cari sesuatu yang baru dalam hidup. Oke, kalau untuk dari Ustadz Usman nih. Nah, kalau dari kami pesan pertama untuk anak muda, pandanglah langit sebagai langit, pandanglah bumi sebagai bumi. Kalau tidak mampu menggapai, jangan. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tentunya kita perlu sabar dan sadar. Karena apa? Karena kalau kita tidak sadar, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna, kita lihat diri kita dong, sudah pantas belum untuk mendapatkan yang sempurna. Iya, betul sekali, Masya Allah. Seperti itu. Kemudian untuk para generasi muda yang ingin membangun skillnya, jangan mudah menyerah, bangun dari rebahan. Iya, bangun keluar dari Iya, zona nyaman. betul, nyaman. Bagaimana mau mengembangkan dia punya skill, sedangkan dia pekerjaan hari-hari cuman rebahan, scroll Scroll TikTok, TikTok. scroll Instagram, tidak pernah membangun personal branding yang Iya. dia punya. Jadi kamu jangan takut, ada cita-cita yang perlu kamu kejar di depan sana. Tetap semangat, jangan putus asa. Allah bersama dengan kalian. Masya Allah. Kedua pasangan yang dari tadi buat saya senyum-senyum dari awal sampai akhir ini, Tuhan. Ini memang salah satu motivasi juga untuk ketong anak-anak muda untuk ke depan, mulai dari dorang punya talenta dan pesan-pesan untuk ketorang yang punya bakat sampai dengan dorang punya pertemuan ini. Mungkin bisa memotivasi juga teman-teman yang ada di luar sana bisa bertemu dengan jodoh melalui hal-hal yang sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin
tidak terasa ya, ini sudah 1 jam ya. Kakak Endang sama Ustadz Usman menemani kita ngobrol-ngobrol santuy, memberikan kata-kata motivasi dan juga sedikit cerita ya dari latar belakang mereka masing-masing. Mungkin saya rasa udah cukup kali ya. Terima kasih untuk Kak Endang dan juga Terima Ustadz kasih Usman juga. udah bersedia hadir di podcast kami. Semoga karirnya semakin melesat dan Amin. seluruh masyarakat Fox semakin mengenal kalian berdua ya, pasangan sosok yang Masya Allah sekali ini. Oke, untuk teman-teman Sobat Lembaran Baca Cerita dimanapun Anda berada, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga tinggalkan pesan-kesan kalian ataupun masukan di kolom komentar. Dan terus stay di Lembaran Baca Cerita karena kita akan undang narasumber-narasumber yang pastinya sangat memotivasi untuk kita. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya mewakili kru yang bertugas di studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lembaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Dadah.